plastik jadi Ironis, barang yang Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Seringkali kita terlalu fokus pada polusi yang terlihat di langit atau air, sampai kita lupa pada ancaman yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita, pencemaran tanah. Masalah ini terjadi ketika zat kimia berbahaya, limbah industri, hingga sampah plastik meresap dan merusak struktur alami tanah. Bukan cuma soal tumpukan sampah yang kotor, tapi ini lebih tentang penggunaan pestisida berlebih dan pembuangan limbah pabrik yang perlahan membunuh mikroorganisme baik di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Putri Ikhwani sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Dava Jandra, saya sebagai narasumber 2. Perkenalkan, saya Nela Syifa Wijaya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Gali Ardona, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Cinta Aulia, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Zafirianti, saya di sini sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menginvestigasi mengenai pencemaran tanah yang ada di TPA Cipecang. Guys, kita mau menggali tanah sampai nemu sampah ya guys ya. Lihat apakah dapat sampah apa kita. Jadi kita akan menggali tanah ini sampai menemukan sampah plastik yang tertanam. Wah guys, Ada nih. Ini sampah apa nih? Coba lihat. sampah plastik yang tertanam guys. Milik kita. Bukan milik kita. Wah. Milik kuat. Ambil batu-batunya ambil. Halo pemirsa, saya Nela Syifa Wijaya, melaporkan langsung untuk tugas biologi mengenai pencemaran lingkungan atau pencemaran tanah. Hari ini, tanggal 2 Mei tahun 2026, kami menginvestigasi langsung mengenai fenomena gunungan sampah yang menyebabkan adanya pencemaran tanah. Masalah utama yang terjadi di sini adalah fenomena gunungan sampah. Mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya sistem open dumping atau pembuangan sampah terbuka sehingga sampah-sampah, khususnya sampah organik, mengusuk dan menghasilkan cairan linggih. Cairan ini lalu meresap langsung ke dalam tanah dan merusak struktur kimia dan biologi tanah di bawahnya. Sekarang saya sudah bersama Sepana, sang pengamat biologis. Sepana, apa dampak dari fenomena ini? Dampaknya sangat fatal, naik mikroorganisme pengurai atau dekomposer di dalam tanah mati karena zat kimia dan logam berat dari sampah. Ini membuat tanah kehilangan kesuburannya. Selain itu, daya dukung lingkungan di sini sudah melampaui batas, artinya tanah tidak lagi mampu menetralisir polutan secara alami, sehingga kerusakan ini bersifat permanen jika dibiarkan. Baik, terima kasih Sepana untuk pemaparannya. Selain itu, dari sisi kesehatan warga, bagaimana menurut Dava? Selain bau yang menyengat, kami khawatir akan pencemaran air tanah. Cairan lindi yang meresap bisa masuk ke sumur warga, yang tentu beresiko menimbulkan penyakit kulit dan gangguan pencernaan bagi masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Dava untuk pemaparannya. Lalu, apa solusinya? Secara ilmiah kita bisa melakukan bioremediasi, yaitu menggunakan mikroba untuk membersihkan polutan di tanah. Selain itu, apa hal yang dapat dilakukan lagi, Dava? Dari sisi pemerintah dan masyarakat, kita harus beralih ke sistem sanitary landfill dan mulai memilah sampah dari sumbernya menggunakan prinsip 3R agar beban tanah tidak semakin berat. Baik, terima kasih Dava untuk pemaparannya. Itulah laporan kami, pencemaran tanah di sekitar TPA Cipecang adalah pengingat bahwa daya dukung bumi ada batasnya. Mari kita jaga lingkungan sebelum terlambat. Saya,